Maaf jika baru ini saya balas. Pertanyaannya seperti ini sobat. Saya mau bertanya, halo sobat, berjumpa lagi di channel saya, yaitu channel tentang membahas usaha laundry. Nah, jadi kali ini sobat, kita langsung saja ke topiknya, yaitu untuk menjawab pertanyaan para pengusaha laundry pemula. Dan ini sudah ada juga sebelumnya bertanya, cuman maaf jika baru ini saya balas. Pertanyaannya seperti ini sobat. Saya mau bertanya khusus para pengusaha laundry atau owner usaha laundry. Kalau kita dapat pemasukan laundry baju kotor tiap hari 25 kilo dan harga 4.000 sampai 5.000 per kilo, kita harus mengasih gaji berapa kepada karyawan atau jasa karyawan kita. Kalau menurut saya pribadi, laundry yang masuk hanya 25 sampai 30 kilo menurut saya tidak usah menggunakan karyawan. Cukup kita hanya sendiri mengerjakannya. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kita hitung pendapatannya dulu secara rinci supaya tidak gagal paham. Nah, kalau seandainya 6.000 dia per kilo kali 30, ya kan? Berarti masih 180.000. Nah, 180.000 per hari. Kita itu harus pasti hitung-hitungan dulu pengeluarannya per hari itu apa. Nah, dari sini nanti kita tahu kita layak gaji karyawan itu bisanya berapa per hari. Nah, yang ada nanti sama kita itu si pemilik usaha, jadi bisa dibilang dapatnya minim. Nah, kalau setahu saya masih di bawah 80 kilo ke bawah itu kebanyakan masih pengusaha laundry tidak menggunakan karyawan, karena belum tentu dia per hari itu masuk tiap hari sama pendapatannya. Contoh, kemarin datang 60 kilo, hari ini 60 kilo, belum tentu. Makanya kadang banyak pengusaha laundry yang bilang seperti ini, kemarin rame banget, sekarang sepi. Nah, 3 hari ini tidak ada masuk laundry, jadi yang mau dikerjakan juga tidak ada. Nah, banyak pengusaha laundry yang mengatakan seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya udah 100 kilo dia per hari, nah baru itu bisa kita menggunakan karyawan, yaitu pun 1 orang. Nah, lain hal usaha laundrynya bekerja sama dengan pihak-pihak seperti hotel, pesantren. Nah, itu baru kita menggunakan karyawan, karena orang itu harus kerja laundrynya harus sistem cepat, karena langsung digunakan pakaian yang sudah dicuci. Nah, yang kedua sobat, banyak banget pengusaha laundry ini menerima karyawan tanpa perhitungan. Yang penting saya menggunakan karyawan. Nah, jadi kalau bisa sobat, kita menggunakan karyawan itu yang harus sesuai dengan pemasukan kita. Apakah kita sudah layak menggunakan jasa laundry dan sudah sanggup menggajinya, baru. Nah, jangan salah sobat, banyak karyawan laundry mengeluh juga karyawan tidak dibayar. Nah, kalau selagi kita masih mampu mengerjakan sendiri, ya kalau saran saya sendiri ya kerjakanlah dengan sendiri. Jangan dulu menggunakan jasa-jasa karyawan usaha laundry. Karena sobat,
kita juga harus menjaga perasaan karyawan juga. Nah, banyak pengusaha laundry semaunya saja, sesuka hatinya saja. Nah, walaupun istilahnya memang kita karyawan, dia juga manusia. Nah, hargailah orang-orang yang kerja sama kita. Banyak banget pengusaha laundry yang tidak mampu bayar karyawan. Terus terang aja, ini bukan 1-2 orang aja, banyak juga yang mengeluh, baik di WA, baik juga secara udah bertetanggaan, sesama tetangga pengusaha laundry. Jadi saran saya, kalau menggunakan karyawan usaha laundry itu ya kalau bisa yang sudah berpenghasilan besar lah. Kalau selagi 60 kilo ke bawah dia per hari ataupun 60 kilo ke bawah dia per 3 hari, lebih baik kita mengerjakannya sendiri. Nah, jadi itulah makanya saya bilang seperti pertanyaan si ibu itu, dia masih dapat 25 kilo cucian, tapi udah menggunakan karyawan. Terus dia baru dapat apa? Iya kan? Nah, jadi kalau bisa kita harus bisa menyesuaikan pendapatan kita itu. Kalau udah sesuai pendapatan kita bisa menggaji karyawan ya baru. Tapi kalau belum sesuai, janganlah coba-coba. Yang ada nanti keluarlah kata-kata gini, kerjanya capek, untungnya tidak seberapa. Nah, kebanyakan pengusaha laundry mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi sebenarnya dianya sendiri yang tidak teliti. Apakah ini layak punya karyawan? Apakah saya mampu menggajinya ini? Nah, itu tergantung kita semua. Kita harus menyesuaikan berapa pendapatan kita per hari. Nah, kalau udah lumayan gede berarti kita sudah mampu, atau sudah lumayan besar pendapat kita, berarti kita sudah mampu menggaji karyawan. Tapi kalau masih minim seperti yang tadi itu 25 sampai 30 kilo, janganlah. Yang ada nanti ya karyawan kita sakit hati. Ujung-ujungnya kapan kita butuh orang, yang ada nanti jadi susah. Makanya banyak pengusaha laundry susah dapat karyawan. Oke sobat. Nah, kira-kira seperti itulah video saya kali ini, yaitu membahas tentang usaha laundry, masalah karyawan yang harus kita butuhkan di usaha laundry. Oke sobat, jangan lupa subscribe, ketik tanda lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.